526 Mengapa tidur di tempat tidurku? Kamar mandi dipenuhi kabut dan suasana panas. Rambut Amandamu juga basah oleh kabut, rambut lembut itu melekat erat di dahi. Sekarang dia tidak memiliki poni lagi, hanya ada lapisan tipis rambut di dahinya, yang basah dan melekat erat di dahinya, membuatnya terlihat lebih lembut dan hangat. Amandamu memeluk leher Ricky Mo, dia merasa agak sulit bernapas. Ricky, kamu seharian, selalu ingin, ini, kamu, Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia terdiam oleh ujung yang dalam yang datang dari Ricky Mo. Awalnya, dia tidak selaras, Ricky Mo juga terus melakukannya dengan buruk, dan sekarang dia bahkan terdiam. Amandamu memukulnya dengan kepalan tangannya, namun tidak ada gunanya, dia bahkan lebih ganas. Joanna Mo sedang tidur di luar, dia tidak berani berteriak, dia hanya merintih dengan menggigit bibirnya. Seluruh tubuhnya dikendalikan oleh Ricky Mo, tidak ada ruang untuk melawan. Dia tampaknya bukan lawan Ricky Mo. Mereka bercinta semakin dalam. Pada akhirnya, Amandamu tampak seperti ikan yang ditarik keluar dari air. Tubuhnya lembab, tetapi dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa bernapas dengan lemah dan merasa lelah meskipun bergerak sedikit. Ricky Mo menggendongnya untuk mandi. Amandamu marah, ia memutar pinggangnya, tetapi Ricky Mo berhasil menangkap tangannya dan bertanya dengan suara sedikit serak, kamu mau lagi? Tangan Amandamu bergetar, dan dia tidak berani bergerak lagi. Ricky Mo tertawa kecil, apa yang kamu takutkan? Kamu nyaman dan aku juga nyaman. Bukankah lebih baik jika melakukan lebih banyak? Amandamu menarik sudut mulutnya, siapa yang memberitahumu aku nyaman? Tidak nyaman. Ricky Mo tampak berpikir serius sejenak, dan kemudian berkata, kalau begitu kita lanjutkan sampai kamu merasa nyaman. Setelah dia berkata, sepasang tangan besar naik di sepanjang pinggangnya lagi, Amandamu terkejut, ia menangkap tangannya dan berkata, tidak mau, sangat nyaman. Kata terakhir ia katakan tanpa malu. Ricky Mo mendapat jawaban yang memuaskan, dan senyum muncul di wajahnya, seolah-olah itu adalah sinar matahari yang cerah setelah turun hujan. Karena kamu nyaman, harusnya kita melakukannya lebih banyak. Dia mengatakan ini dengan nada tawa, tetapi gerakan tangan saat memandikan dirinya sangat lembut. Ricky Mo benar-benar bahagia hari ini. Ini adalah apa yang sudah lama tidak dilihat oleh Amandamu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Ricky Mo dan berkata dengan lembut, kedepannya kamu juga harus bahagia seperti ini. Ricky Mo mendengus dingin, ini terdengar seperti kata terakhir, aku tidak suka mendengarkan. Suasana indah itu berhasil dihancurkan oleh kalimat Ricky Mo. Amandamu mendorongnya, keluar kamu, aku mau mandi sendiri. Sudut mata Ricky Mo tersenyum, tampak agak jahat, apakah kamu bisa mencuci sendiri? Tangan dan kakiku baik-baik saja, lalu mengapa aku tidak bisa mandi sendiri? Kamu terlalu banyak bicara. Emosi Amandamu muncul, ia mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ricky Mo tidak marah dan menurunkan tangannya, oke, tapi aku harus membantumu. Amandamu menatapnya dengan ragu. Ricky Mo mencium cuping telinganya, menempelkan telinganya dengan nafas, kemudian berkata, baru saja masuk, aku akan mengeluarkannya untukmu. Ketika dia berbicara, panas seketika membara di telinganya. Amandamu bereaksi terhadap apa yang dia katakan, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Kulitnya putih, dan sinar merah di wajahnya membasahi lehernya, bahkan lehernya yang seputih salju menyala merah. Tenggorokan Ricky Mo berguling 2 kali. Sangat lucu. Dia menundukkan kepalanya dan mencium Amandamu, saat perhatian Amandamu fokus pada ciuman, tangannya yang lain turun. Amandamu merasakan gerakannya dan ia memberontak tanpa sadar. Ricky Mo meninggalkan bibirnya dan berkata dengan nafas yang berta, tenanglah sedikit, jangan bergerak, kita cukup punya Joanna. Ada seorang gadis kecil yang meraih posisinya, dia tidur di antara mereka, dia tidak ingin menambah satu lagi. Untungnya, gadis kecil itu sedikit menerima, melunal, sifatnya sama dengan Amandamu. Jika ada bocah busuk lain, dia mungkin tidak bisa menerimanya. Keduanya begitu lama bercinta di kamar mandi, ternyata hari sudah subuh ketika mereka kembali ke kamar. Amandamu sedang berbaring di tempat tidur, ia merasa seperti dilahirkan kembali. Dia berbaring telentang di ranjang, Ricky Mo berbaring miring, matanya jatuh tertuju padanya, dan ada Joanna Mo di antara mereka. Gadis kecil itu tidur nyenyak, tangan kecilnya terangkat di sambil telinganya, dia juga mendengkur kecil.
Amandamu merasa lucu ketika dia mendengar dengkuran kecilnya, dan dia tidak tahan untuk melihat ke samping. Akibatnya, begitu dia menoleh, dia melihat Ricky Mo. Ketika dia bergerak turun, dia tidak bisa melihat wajah Ricky Mo. Dia dengan hati-hati menarik Joanna Mo ke dalam pelukannya dan menutup matanya dengan perasaan senang. Akibatnya, tak lama ciuman jatuh di bibirnya, dan dia masih bisa merasakan janggut pria baru itu menempel di dagunya. Dia membuka matanya dan Ricky Mo menyentuh kepalanya, tidurlah. Namun, dia tidak menarik tangannya. Joanna Mo ada di tengah, dia harus merentangkan tangannya untuk merangkulnya, tapi itu sangat sulit baginya. Keesokan paginya, Joanna Mo bangun lebih dulu. Dia membuka matanya, menatap langit-langit sebentar, dan menyadari bahwa dia bukan berada di kamarnya. Warna selimutnya juga jelek, bukan selimutnya yang berwarna pink. Dan ada sesuatu di sampingnya yang memancarkan suhu hangat. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh benda dengan suhu panas, dan mendapati bahwa benda itu bisa bergerak. Kemudian, suara yang akrab terdengar di kepalanya, Joanna. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat wajah Ricky Mo tanpa ekspresi. Namun, Ricky Mo yang baru saja bangun dengan rambut acak-acakan, tidak terlihat akan bersikap galak seperti biasanya. Joanna Mo juga tidak begitu takut padanya. Kali ini dia tidur dengan sangat nyenyak, dia juga tidak menangis, jadi dia bertanya kepadanya dengan suara khas anak kecil, Richie, mengapa kamu tidur di tempat tidurku? Kecilkan suaramu. Ricky Mo menunduk matanya, dengan menunjukkan ekspresi memerintah. Joanna Mo dengan berlebihan mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya dan mengerja padanya. Ricky Mo mengangkat alisnya dan bertanya, kamu sendiri yang harus lihat dengan jelas, apakah ini tempat tidurmu? Dia tidur di tempat tidurnya, menempati posisinya, dan sekarang menyalahkannya karena telah tidur di tempat tidurnya. Joanna Mo berbalik dan duduk, ia menggosok matanya, dan menyadari bahwa ini memang bukan tempat tidurnya. Begitu dia menoleh, dia melihat Amanda Mu yang sedang tidur di sisi lain. Mata Joanna Mo berbinar, Ma. Sebelum kata, Mama, diucapkan dengan sempurna, Ricky Mo menutup mulutnya dan berkata, aku sudah bilang kecilkan suaramu. Suaranya sedikit berat, dengan membawa sedikit jejak pencegahan. Joanna Mo mengangguk dengan cepat, mengungkapkan bahwa dia tidak akan berkata dengan keras. Tapi ketika Ricky Mo melepaskan tangannya, dia bersemangat untuk merangkak di sebelah Amanda Mu. Meskipun Ricky Mo berbaring di tempat tidur, dia bisa dengan mudah menangkapnya dengan satu tangan dan membawa tubuh bocah kecil itu ke sisinya. Jangan ganggu dia, kamu sudah bangun dan bisa memakai pakaian sendiri. Ricky Mo seperti ayah tiri ketika dia mengatakan ini. 527 magi bukan orang yang mudah untuk dilawan. Joanna Mo mengempiskan mulutnya dan bergumam pelan, kamu sangat galak. Ricky Mo melihatnya sekilas, dia segera tutup mulut dan dengan perasaan bersalah bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya begitu kecil sehingga dia hanya bisa tiarap di tempat tidur, meluncur ke bawah sedikit demi sedikit, dan sudut mulutnya seketika menjadi busur. Joanna Mo mengelilingi kamar tersebut, tetapi tidak menemukan pakaiannya. Saat dia akan berbicara, seketika dia teringat sikap Ricky Mo tadi, dia sangat takut sehingga dia langsung menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi, dia segera berlari ke samping untuk menarik selimut Ricky Mo. Ricky Mo melihatnya sambil mengangkat alis. Joanna Mo memandang Amanda Mu dengan mengangkat kepala kecilnya, dan kemudian berkata dengan suara yang sangat rendah, aku tidak bisa menemukan bajuku. Ini adalah kamar Ricky Mo, tentu saja tidak akan ada baju Joanna Mo. Ketika Ricky Mo mendengar kata-kata itu, dia menatap Amanda Mu yang berada di dalam pelukannya, kemudian dia dengan hati-hati berbalik dan membawa Joanna Mo kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Setelah selesai mengganti baju untuk Joanna Mo, dia pun meminta pelayan untuk membawanya turun untuk sarapan. Sebelum turun, Joanna Mo tidak melihat kamar Ricky Mo dengan perasaan enggan dan berbisik, Mama juga harus sarapan. Kamu makan dulu. 3 kata sederhana yang diucapkan Ricky Mo membuat Joanna Mo tidak berani berkata lagi. Setelah melihat pelayan membawa Joanna Mo turun, Ricky Mo pun kembali ke kamar. Amanda Mu masih tidur nyenyak. Ricky Mo berdiri di samping tempat tidur dan melihatnya sebentar sebelum berganti pakaian untuk turun. Ketika dia turun, pelayan sedang memberi sarapan pada Joanna Mo. Penglihatan Joanna Mo sangat bagus, saat dia melihat Ricky Mo turun, ia segera mengambil sendok dari tangan pelayan dan menyuapi dirinya sendiri, dia tampak sangat patuh. Ricky Mo tentu saja melihat gerakannya, tetapi tidak mengeluarkan banyak kata-kata.
Kedua ayah dan anak perempuan itu duduk berhadap-hadapan, tanpa sepatah kata pun, masing-masing menyantap sarapan mereka sendiri. Ketika mereka hampir selesai sarapan, Amanda Mu pun turun ke bawah. Dengan ekspresi wajah yang kosong, dia berjalan dan duduk tepat di samping Joanna Mo, membuat Ricky Mo merasa tidak senang. Amanda Mu tidak melihatnya, tetapi memandang Joanna Mo, wah, apakah Joanna makan begitu banyak? Ya, Joanna Mo mengangguk dan mengambil sesendok bubur ke bibir Amanda Mu. Namun, dia tidak memegangnya dengan baik, hingga menjatuhkan sedikit bubur ke atas meja. Amanda Mu tersenyum dan menggenggam tangannya, ia mendorong sendok ke bibirnya, dan berkata dengan lembut, kamu makan sendiri, mama juga ada. Begitu suara itu jatuh, peng, terdengar di atas meja makan. Amanda Mu mendongak dan melihat bahwa Ricky Mo meletakkan sendok di tangannya dengan berat di atas meja makan. Amanda Mu bertanya kepadanya dengan menggunakan pandangan matanya, sedang sarapan dalam suasana yang baik, mengapa tiba-tiba kamu marah seperti itu? Tidak ada apa-apa, Ricky Mo menundukkan kepalanya dengan ekspresi wajah yang kosong. Dia belum pernah melihat wanita seperti Amanda Mu yang berbicara dengannya dengan nada lembut sama seperti saat dia berbicara dengan Joanna Mo. Wanita. Amanda Mu tidak tahu mengapa Ricky Mo tiba-tiba marah, dan setelah sarapan ia segera pergi ke perusahaan tanpa mengatakan apapun padanya. Emeline Kin baru saja menelepon untuk membicarakan naskah. Amanda Mu kembali ke rumah yang disewanya dan membawa laptop ke studio Emeline Kin untuk menemuinya. Ketika dia tiba, Emeline Kin baru saja menyelesaikan rapat dan sedang menunggunya. Emeline Kin membawanya ke ruang rapat, dan beberapa wakil penulis skenario juga menunggu di sana. Bagian pertama dari The Lost City diselesaikan sendiri oleh Amanda Mu dan Emeline Kin, jadi mereka menyediakan naskah yang sudah jadi. Biasanya beberapa penulis skenario memiliki asisten sendiri. Selain penulis skenario utama, ada beberapa sebagai wakil. Emeline Kin menghasilkan banyak uang dalam menggarap film The Lost City, dia membuka studionya sendiri dan merekrut banyak orang, jadi dia tidak perlu bekerja sangat menderita seperti dulu. Setelah rapat selesai, semua orang pergi, dan Emeline Kin membawa Amanda Mu ke ruangan kantornya. Emeline Kin memintanya untuk duduk di sofa dan kemudian bertanya, mau minum apa? Air, kopi, jus, atau minuman lainnya? Amanda Mu berkata, air saja. Emeline Kin meminta sekretaris untuk mengirim secangkir air dan secangkir kopi. Kopi untuknya, dan air untuk Amanda Mu. Dia duduk di hadapan Amanda Mu, bersandar di sofa dan menatap Amanda Mu. Amanda Mu memegang gelas dan membiarkan Emeline Kin memandangnya. Emeline Kin memandangnya sejenak, dan akhirnya menyimpulkan, kamu hari ini sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Amanda Mu tersenyum dan tidak terlalu peduli dengan kata-kata Emeline Kin. Tiba-tiba, Emeline Kin tersenyum, ia menganggukkan dagunya ke arah Amanda Mu, berkata, menurut berita beberapa hari yang lalu, gadis kecil di pesta malam itu, apakah putrimu? Amanda Mu seketika terdiam, meletakkan cangkir di tangannya kembali ke meja kopi, dan kemudian berkata, apakah kamu sedang menebak? Ini tebakanku, tapi aku yakin itu benar. Emeline Kin sebelumnya juga menerima surat undangan pesta makan malam itu, dia awalnya ingin pergi dengan Amanda Mu, bagaimanapun Amanda Mu dan Ricky Mo pernah memiliki hubungan semacam itu. Dia ingin tahu tentang hubungan antara keduanya, jadi dia ingin pergi melihat keriuhan. Tapi Amanda Mu tidak pergi, dia kebetulan juga ada sesuatu hal, jadi dia tidak pergi. Akhirnya dia menyesal cukup lama. Amanda Mu adalah wanita yang akan memperlakukan seseorang sesuai dengan perlakuan orang tersebut, kemudian pergi ke sana lagi, dan membuat berita besar. Dari saat kamu hamil dan umur gadis kecil itu, sepertinya dia adalah putrimu dan Ricky. Namun pada saat itu kalian merahasiakan dengan sangat baik, dan kamu juga melahirkan di luar negeri, jadi media dalam negeri sulit mencari tahu tentang kebenaran ini. Emeline Kin menyelesaikan ekspresinya dengan tatapan yang baik, mengenai Maggie. Dia saat itu sepertinya tidak terlalu sering berhubungan dengan Ricky, kan? Amanda Mu tersenyum dan tidak berbicara. Mengapa kamu pura-pura bisu seperti ini di hadapanku? Apa yang terjadi antara kamu dan Ricky? Apakah gadis kecil itu putri kalian? Emeline Kin sangat penasaran. Sekarang waktunya kerja, jangan bicara tentang masalah pribadi. Amanda Mu tidak berniat untuk membicarakan hal-hal seperti ini dengan Emeline Kin. Sejauh ini, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membuatnya mengatakan segalanya tanpa rasa takut mungkin hanya Lucy Sen. Melihat Amanda Mu begitu keras kepala,
Emeline Qin dengan enggan berkata, oke, kamu tidak ingin mengatakannya, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa Magi bukan orang yang mudah untuk dilawan. Ayah Emeline Qin adalah direktur, dan ia dianggap sebagai pemimpin besar. Namun, ayah Magisu memiliki pengaruh yang lebih besar, harus dikatakan bahwa mereka juga berada di lingkaran yang sama, Emeline Qin juga mengenalnya. Amandamu bertanya padanya, apa maksudmu? Emeline Qin mengaduk kopi dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan keras, maksudku, posisi Magi di lingkaran kita seperti posisi Steffi dalam dunia bisnis. Amandamu mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Itu karena Steffi Mo dan Magisu dibesarkan oleh orang besar, sehingga mereka sangat bangga bahwa mereka dapat berteman bersama. Hanya saja pertemanan ini sepertinya tidak tahan akan cobaan. Melihat Amandamu mendengarkan dengan serius, Emeline Qin berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, Magi biasanya sangat tertutup dengan siapapun, tetapi orang yang telah mengganggu dia tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik. 528 mau merebut kekasihnya. Amandamu berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Emeline Qin, apa latar belakang ayahnya. Dia selalu mendengar bahwa keluarga Magisu tidak sederhana, tetapi dia tidak tahu dengan jelas tentang keluarga Magisu. Dia sekarang mendengar Emeline Qin berkata seperti ini, dan membuat dia benar-benar penasaran. Aku tidak tahu, dan juga tidak ada satu orang pun yang tahu. Emeline Qin menggelengkan kepalanya, oleh karena itu kamu mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat tertutup. Kamu juga tahu bahwa tahun ini, dia juga adalah seseorang dengan masa depan yang baik, dia bahkan lebih tertutup, tetapi jika bertemu seseorang atau masalah, dia bisa menyelesaikan dalam hitungan menit. Intinya, kamu harus sedikit waspada terhadap Magi. Mengetahui bahwa Emeline Qin dengan baik hati mengingatkannya, Amandamu mengangguk, aku mengerti, terima kasih. Emeline Qin memberikan senyum acuh tak acuh. Dari studio Emeline Qin, Amandamu menerima telepon dari Ricky Mo. Hari ini kita makan bersama, lalu nanti sore aku akan menemanimu melihat gaun pengantin. Apakah kamu tidak sibuk? Aku hanya seorang karyawan, dan tentu saja aku harus fokus terhadap urusan bos. Ricky Mo sendiri yang memutuskan untuk pensiun dini, ia pun menggunakan dirinya sebagai kedok. Meskipun perusahaan Mo sekarang memang sudah miliknya, tetapi orang yang mengelolanya masih Ricky Mo. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa-apa tentang pengelolaan manajemen ini. Sekarang Ricky Mo memiliki waktu senggang, Amandamu tentu saja juga harus menanggungnya. Keduanya makan siang bersama dan pergi ke toko pengantin untuk melihat gaun pengantin. Toko pengantin itu juga merupakan industri perusahaan Mo. Sebelum Amandamu pergi untuk melihat gaun pengantin, toko pengantin itu sudah diatur oleh Doni untuk dirapikan dan dibersihkan. Amandamu merasa bahwa Doni adalah orang yang bisa melakukan apapun. Berapa gaji yang kamu berikan pada asisten Doni? Amandamu tiba-tiba merasa penasaran. Ricky Mo tersenyum, coba kamu tebak. Amandamu memukulnya, Ricky Mo meraih tangannya dan merenung sejenak sebelum berkata, aku tidak terlalu ingat, lagi pula gaji tahunan sekitar miliaran rupiah. Gajinya setiap tahun selalu naik, aku benar-benar tidak ingat lagi. Melihat Ricky Mo begitu tulus, Amandamu tidak lagi bertanya padanya. Keduanya berjalan menuju toko pengantin sambil mengobrol. Manajer toko membawa karyawan toko untuk menyambut mereka di depan pintu. Tuan Muda Mo. Ricky Mo berjalan masuk dengan menggenggam tangan Amandamu. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke samping ke arah manajer toko, nada suaranya terdengar heran, kalian tidak menyapanya dengan sebutan, Nyonya Muda, apakah aku yang harus mengajari kalian? Manajer memandang Amandamu dan buru-buru membungkuk dan menyapa, Nyonya Muda. Karyawan toko lainnya mengikuti langkah penjaga toko dan menyapanya, Nyonya Muda. Amandamu melirik manajer toko, ia mendapati mata manajer toko sedikit mengelak, dan wajah karyawan toko lainnya juga tampak ekspresi seperti menahan kecemasan. Pasti ada masalah. Amandamu memandangi mereka dengan tenang, dan juga tidak mengatakan apapun. Ricky Mo membawanya masuk ke dalam. Saat keduanya baru berjalan beberapa langkah, manajer toko tiba-tiba menghentikan mereka, Tuan Muda, Nyonya Muda, maaf. Kami hari ini belum selesai merapikan barang-barang yang baru datangi, di dalamnya terlalu berantakan, kalau tidak, bagaimana kalau kalian mencari waktu lain untuk melihat gaun pengantin? Ricky Mo menghentikan langkah kakinya, menoleh dan memandang manajer toko. Ekspresi wajahnya tampak sangat buruk, tatapan matanya juga dingin. Manajer toko tidak berani menatap langsung ke matanya dan menundukkan kepalanya sangat rendah, ia terlihat sangat ketakutan, Amandamu juga memperhatikan bahwa tangannya gemetar.
Sebenarnya Amandamu juga bisa merasakan suasana dingin dari pria di sebelahnya, tapi dia sudah terbiasa, tidak setakut manajer toko. Alasan yang lebih penting adalah bukan dia yang membuatnya marah. Ricky Mo terdiam sesaat, nada bicaranya muram, benarkah? Sangat berantakan. Meskipun nada bicaranya terdengar suram, tapi masih bisa diterima. Manajer toko itu menjawab dengan ketakutan dan terpaksa, iya. Ricky Mo mencibir, dan nada bicaranya bahkan lebih suram, kamu masih punya wajah dengan berkata, iya, kepadaku. Sudah 2 hari yang lalu, aku mengatakan tentang hal ini, tetapi akhirnya ditunda hingga akhirnya aku membawanya datang kemari hari ini, dan kamu sekarang mengatakan kepadaku bahwa di dalam sangat berantakan. Apakah ini kemampuanmu untuk menangani banyak hal? Manajer itu terlalu takut untuk berbicara. Amandamu mengatupkan bibirnya, ia mencoba ingin membujuknya. Pada saat ini, suara wanita yang akrab tiba-tiba datang dari dalam. Mengapa kamu harus menyulitkan seorang karyawan? Amandamu berbalik dan melihat Magisu yang mengenakan jas putih polos dan berjalan keluar dari dalam. Magisu memang wanita paling terkenal di antara wanita yang pernah ditemui oleh Amandamu. Dia benar-benar anggun dan juga cantik. Jika Magisu tidak ingin merebut suaminya, dia masih mengagumi Magisu sebagai seorang wanita. Amandamu tadi menyadari ekspresi wajah manajer toko dan wajah karyawan toko yang janggal, tetapi tak disangka karena Magisu ada di sini. Sebelum mereka datang ke sini, Ricky Mo sudah memerintahkannya untuk membersihkan dan merapikan toko. Tapi mengapa Magisu ada di sini? Amandamu menemukan jawabannya hanya setelah sedikit berpikir. Begitu berita saat pesta makan malam sebelumnya keluar, hampir semua orang berada di pihak Magisu. Semua orang berpikir bahwa Magisu dan Ricky Mo adalah pasangan. Dan orang-orang di toko pengantin ini juga berpikiran demikian. Jadi setelah membersihkan dan merapikan toko ini, mereka pun membiarkan Magisu masuk. Ketika Ricky Mo melihat Magisu, atmosfer yang keluar dalam dirinya semakin dingin. Amandamu merasa bahwa dia benar-benar membenci Magisu. Melihat Magisu keluar, manajer melangkah maju dan berbisik, Nona Su, maaf, kamu bisa datang lagi di lain hari. Oke, Magisu merespons dengan sangat santai kepada manajer. Setelah itu, dia melihat kembali ke arah Ricky Mo dan mengambil 2 langkah ke arahnya, lalu berkata, apakah kalian datang ke sini untuk melihat gaun pernikahan? Apakah ada rencana untuk menikah? Apalah kalian berencana untuk memberitahu kepada masyarakat tentang keberadaan Joanna? Ricky Mo menatapnya dengan dingin, tanpa jejak suhu dalam suaranya, jauhi aku. Ekspresi wajah Magisu sedikit berubah, tetapi segera kembali normal. Dia mendengar perintahnya dan mundur selangkah, Ricky, mengapa kamu begitu gelisah? Apakah kamu tidak mempertimbangkan lagi siapa yang lebih cocok untukmu? Setelah Magisu selesai berbicara, Amandamu melirik dengan dingin, matanya penuh dengan permusuhan. Sekarang Magisu memancing emosinya, hingga Amandamu tidak bisa menahannya. Amandamu melepaskan tangan Ricky Mo dan berjalan ke arah Magisu. Ia pun berkata dengan nada bicara penuh amarah, menurutku Nona Su harus mempertimbangkan masalah sendiri sebelum membicarakan tentang pernikahan kami. Ricky adalah seorang pria berusia 30 tahun yang sangat ingin menikah. Meskipun Nona Su dirawat dengan baik, tapi Nona juga harus lebih mempertimbangkan demi diri sendiri. Wajah Magisu tampak agak kesal, napasnya sedikit lebih berat, tapi dia tidak menjawab kata-kata Amandamu. Namun dia melirik Ricky Mo dengan maksud yang dalam dan langsung pergi. Namun, dari langkah kakinya yang berat dan cepat, dapat ditebak bahwa saat ini dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Perasaan mempermalukan saingan dalam memperebutkan cinta ternyata juga baik. Tapi perasaan bahagia ini tidak berlangsung lama dan seketika menghilang. Amandamu tidak bisa senang berpikir bahwa Magisu akhirnya melihat ekspresi Ricky Mo yang dalam. Apa maksud Magi? Pria tua itu. Keduanya berkata pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah suasana beberapa detik hening, Amandamu melirik manajer toko dan karyawan yang berdiri di belakang Ricky Mo dengan hormat, lalu menarik Ricky masuk ke dalamnya. 529 berhasil membujuknya dengan 1 kali pukulan. Karyawan toko pengantin sangat pandai melihat situasi, melihat Amandamu dan Ricky Mo masuk, mengetahui bahwa mereka ingin membicarakan sesuatu hal, mereka tidak berjalan terlalu dekat, memberi mereka ruang untuk berbicara. Keduanya pergi ke tempat yang tidak ada orang, Amandamu pun melepaskannya. Apa maksud Magi? Saat pesta makan malam pada hari itu, mengapa kamu membiarkannya duduk di sebelahmu? Apa yang dia katakan padamu? Dia melihat semuanya dengan jelas saat makan malam.
Setelah dengan jelas mengatakan apa yang dikatakan Magisu dan Ricky Mo, meskipun Ricky Mo tidak bersedia, tetapi dia tetap membiarkan Magisu duduk di sampingnya. Dan tadi, tatapan mata Magisu sangat aneh. Ricky Mo menatapnya dengan bodoh dan bertanya dengan nada bicara yang buruk, apakah kamu pikir aku adalah pria tua itu? Amandamu tidak menyangka bahwa Ricky Mo masih terjerat dengan masalah ini, dan berkata dengan kesal, aku sedang memarahi Magi. Kamu yang berpikir seperti itu. Ricky Mo benar-benar berdebat dengannya, tetap membahas masalah ini dan tidak melepaskannya. Amandamu mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya dan berkata dengan tak berdaya, tidak, pria yang banyak pengalaman maksudnya adalah kamu sedang berada di masa jaya, bukan tua. Ricky Mo tersenyum dingin, sangat jelas bahwa kata-kata Amandamu tidak berguna. Kalau begitu kamu bisa menjawab pertanyaanku sekarang. Amandamu bertanya kepadanya. Aku di sini untuk memilih gaun pengantin. Ricky Mo mengganti topik pembicaraan dan pergi untuk melihat gaun pengantin ketika dia selesai mengatakan kalimat itu. Melihat Ricky Mo pergi untuk melihat gaun pengantin, manajer toko segera mengikutinya dan memperkenalkan kepadanya tekstur dan karakteristik gaun pengantin tersebut dan siapa desainer yang telah membuat gaun tersebut. Ini adalah desainer paling romantis di Perancis. Edisi kali ini mewakilkan keabadian. Selera Tuan Muda Mo sangat bagus, ini adalah barang yang paling cantik dan mewah dari toko kota kami. Ricky Mo pergi untuk melihat gaun pengantin, Amandamu juga terpaksa harus mengikutinya. Keduanya telah mengelilingi semua gaun, lalu beristirahat sejenak di sofa. Manajer toko meminta karyawan untuk menghidangkan minuman dan bertanya dengan serius, Tuan Muda Mo, Nyonya Muda, apakah ada gaun pengantin yang kalian suka? Ricky Mo tidak berbicara, tetapi menatap Amandamu. Toko pengantin ini adalah toko pengantin paling eksklusif di bawah perusahaanmu. Gaun pengantin di toko ini hampir semuanya dibuat oleh desainer terkenal, ada desainer dalam negeri dan juga di luar negeri. Amandamu tampak terpesona, dan merasa bahwa setiap gaun itu indah, jadi dia ingin menanyakan pendapat Ricky Mo. Dia menyangga dagunya dan mencondongkan kepalanya untuk memandang Ricky Mo, bagaimana menurutmu? Sebagai seorang pria lurus yang telah memakai jas selama bertahun-tahun, sebagai seorang pebisnis besar, Ricky Mo tidak memiliki selera mode dan estetika dalam pakaian. Baginya, Amandamu terlihat sama saja tidak peduli pakaian apa yang dia kenakan. Yang terbaik adalah saat tidak mengenakan apapun. Namun, dia tahu bahwa dalam proses pernikahan normal, seorang wanita harus mengenakan gaun pengantin, jadi dia mulai meminta Doni untuk mengurusi beberapa masalah ini. Beberapa tahun yang lalu, ketika Amandamu menikah dengannya, itu dianggap bukan pernikahan sama sekali. Kali ini, ia siap menyelenggarakan acara besar. Dan pertanyaan yang diajukan Amandamu ini membuatnya kesulitan. Amandamu masih menunggu jawabannya, sepasang maya kucing berkedip padanya tanpa berkedip, hingga membuatnya sangat terpikat. Dia batuk pelan, lalu berbicara dengan nada diskusi yang jarang digunakannya, bagaimana kalau kamu mencoba semuanya? Mencoba semuanya, Amandamu menolehkan kepalanya dan melihat gaun di ruangan tersebut, begitu banyak gaun pengantin, sampai kapan dia harus mencoba semuanya? Coba dulu sebentar, lalu pilih yang paling kamu sukai. Setelah Ricky Mo selesai berbicara, ia pun menambahkan, jika tidak mendapatkan yang kamu suka, kita akan pergi ke luar negeri untuk mencari gaun pengantin. Amandamu tidak tahu harus tertawa atau menangis, mengapa kamu tidak mencoba semuanya? Aku tidak perlu mencoba, aku hanya ingin menemanimu. Nada bicara Ricky Mo sangat serius. Amandamu tidak terlalu peduli dengan kata-kata Ricky Mo, dia mengambil beberapa gaun dan meminta karyawan untuk membawakan gaun itu kepadanya. Dia baru mencoba beberapa gaun pengantin, hingga sore hari pun berlalu. Dan setiap kali dia mencoba, dia bertanya pendapat Ricky Mo, tidak peduli gaun seperti apa yang dia kenakan, dia selalu menjawabnya dengan anggukan. Dia telah mencoba sampai gaun yang paling akhir, hingga membuat Amandamu sendiri terpancing emosi. Aku sudah lelah, aku tidak mau mencoba lagi. Ya, kalau begitu kita pulang saja. Ricky Mo berdiri, merapikan pakaiannya, dan menambahkan, besok kita akan datang lagi. Amandamu, besok masih harus datang ke sini. Dalam perjalanan pulang, Amandamu mengirim pesan WeChat ke Lucy Sen demi menyampaikan kekesalannya pada Ricky Mo. Hari ini aku pergi untuk mencoba gaun pengantin, aku bertanya pada Ricky mana yang terlihat bagus, dan ternyata dia memintaku untuk mencoba semua gaun. Aku mencoba gaun pengantin hingga sore, tetapi dia tidak mengemukakan pendapat yang pasti, tetapi sebaliknya mengajak aku untuk datang lagi besok, apakah dia pikir mencoba gaun pengantin itu sangat menyenangkan?
Aku sangat marah. Lucy Sen awalnya ingin membalas pesan darinya, tetapi setelah melihatnya mengirim pesan satu demi satu di WeChat, akhirnya menunggu sampai dia selesai sebelum akhirnya dia membalasnya. Mari kita fokus. Bos besar menemanimu mencoba gaun pengantin sepanjang sore. Dia tidak melakukan apa-apa di sore hari, jadi dia hanya duduk dan menunggumu mencoba gaun pengantin. Melihat pesan dari Lucy Sen, Amandamu membeku sejenak, lalu menolehkan kepala untuk memandang Ricky Mo. Ricky Mo sedang mengemudi dan menatap lurus ke depan, dirinya tampak sangat fokus. Melihat Amandamu dari masa lalu, dia hanya bisa melihat dagunya yang tajam dan wajah yang sangat tegas. Ricky Mo melirik Amandamu melalui sudut matanya, suaranya yang dalam terdengar di mobil, "Mengapa kamu melihatku seperti itu?" "Aku melihatmu sangat tampan." Amandamu menggoda Ricky Mo. Setelah Ricky Mo mendengar kata-kata itu, ia pun tertawa kecil dan berkata, "Benarkah?" Amandamu menarik pandangan mata darinya dan melihat keluar jendela. Dia mengabaikan Ricky Mo yang menemaninya sepanjang sore dan duduk di toko pengantin sepanjang sore. Dia hanya berpikir bahwa dirinya lelah, tetapi dia tidak berpikir bahwa Ricky Mo sebenarnya juga sangat lelah. Seseorang yang biasanya sangat sibuk, seharusnya merasa sangat bosan ketika duduk sepanjang sore. Ponsel masih bergetar, Lucy Sen mengirimi pesan WeChat padanya. "Aku mengerti, bos besar pasti benar-benar sangat mencintaimu. Jika kamu membiarkan aku duduk untuk menemanimu mencoba gaun pengantin sepanjang sore, aku mungkin tidak senang melakukannya. Kamu tunggu aku hingga selesai mengatur rencana perjalanan, lalu aku akan menemanimu mencoba gaun pengantinmu selama 2 hari." Ricky Mo benar-benar tidak hanya berbicara saja. Keesokan paginya, dia pergi ke perusahaan lebih awal dan menelepon Amandamu pada sore hari, lalu mengatakan bahwa dia akan menemaninya untuk mencoba gaun pengantin. Untuk pertama kalinya, Amandamu menyadari betapa lurusnya pria ini. Apakah Ricky Mo benar-benar akan memintanya untuk mencoba semua gaun pengantin di toko pengantin tersebut? "Hari ini aku tidak bisa pergi, aku masih punya banyak pekerjaan." Saat ini dia dipanggil oleh Emeline Qin untuk menghadiri rapat hari ini untuk membahas tentang jalan cerita film, dan dia mungkin tidak punya waktu pada sore hari. Ricky Mo terdiam untuk sementara waktu dan berkata, "Aku akan menjemputmu. Aku menyetir mobil sendiri." "Aku juga bisa menjemputmu." Ricky Mo sepertinya sudah memutuskan untuk menjemputnya. Amandamu tercekik oleh kalimatnya yang satu ini, jadi dia dengan terpaksa menurutinya, "Baiklah." Ricky Mo adalah seorang pria selalu memiliki cara untuk memegang kelemahannya, ia berhasil membujuknya dengan 1 kali pukulan. Pada hari itu dia tidak memberitahu Emeline Qin tentang hubungannya dengan Ricky Mo, tentu saja dia tidak ingin Ricky Mo menjemputnya dan membuat Emeline Qin melihat kebersamaan mereka berdua. Ricky Mo juga mengerti ini, dan kemudian dengan sengaja mengatakan dia akan datang untuk menjemputnya. 530 mengenakan gaun pengantin demi diperlihatkan untuknya seorang diri. Amandamu menutup telepon dan menghela nafas. Dia sekali lagi berhasil diancam oleh Ricky Mo. Apa yang dia pikirkan di dalam benaknya, Ricky Mo tahu segalanya, sehingga dia bisa berhasil setiap kali mengancamnya. Tampaknya dia telah diancam oleh Ricky Mo sejak awal keduanya memulai hubungan. Selain itu, Ricky Mo tidak pernah kehilangan kendali. Amandamu merasa agak berkecil hati. Amandamu makan siang di studio Emeline Qin, lalu menghadiri rapat singkat dan pergi ke toko gaun pengantin. Ricky Mo sudah menunggunya di toko gaun pengantin. Ketika dia masuk, Ricky Mo sedang memegang majalah keuangan di tangannya. Dia sedang duduk dengan membelakanginya, keinginan untuk bercanda seketika muncul di benak, ia menunjukkan gerakan diam ke arah karyawan, lalu melangkahkan kaki ke arah Ricky Mo dengan pelan, bersiap untuk mengejutkannya. Namun, ketika dia berjarak 2 langkah lagi dari Ricky Mo tiba-tiba memanggil namanya. "Amanda." Ricky Mo tidak bergerak, dan majalah di tangannya tidak diletakkan. Bagaimana dia tahu bahwa dia sudah datang? Amandamu menghentikan langkah kakinya, kemudian berjalan dan tiba di belakangnya, dia menggosok rambutnya seolah dia marah, "Kamu dari tadi tidak melihatku, bagaimana kamu tahu itu aku?" Ricky Mo memegang tangannya yang menghancurkan rambut di kepalanya. Amandamu ingin menarik tangannya kembali, tapi Ricky Mo memegangnya lebih erat, dan yang keterlaluan adalah dia menyatukan kedua tangannya. Dengan begitu, Amandamu harus berdiri di belakangnya. Dia kembali menatap Amandamu dan berkata dengan serius, "Pertanyaan ini, kamu tidak akan bisa mengerti." Amandamu mengangkat alisnya dan bertanya, "Kenapa?" Ricky Mo menunjuk kepalanya sendiri dengan jari kosong.
Amandamu sudah sering ditinggalkan oleh Ricky Mo, dengan cepat ia mengerti maksud Ricky Mo. Maksud Ricky Mo adalah, dia sangat bodoh. Apakah sikapnya seperti ini bisa ditoleransi? Amandamu menatapnya, Ricky, aku memberi kamu kesempatan untuk berubah. Jawab pertanyaan tadi sekali lagi, kalau tidak nanti malam kamu akan tidur di koridor. Entah apakah kata-katanya membuat Ricky Mo tersentuh hingga ia tersenyum, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Masih jenis tertawa yang tidak bisa berhenti. Amandamu berusaha melepaskan tangannya dan mencubit wajahnya. Ricky Mo menggenggam tangannya dan membawanya ke depan, dan tubuh bagian atasnya datang ke tubuhnya. Tetapi karena dia berdiri di belakang Ricky Mo, jadi seluruh tubuhnya bersandar pada tubuh Ricky Mo. Ricky Mo menekan punggungnya dengan satu tangan dan memegangnya dengan yang lain, lalu menciumnya seolah-olah tidak ada orang di sekitar mereka. Mata Amandamu melebar, dia hanya sementara membuat keriuhan, sekarang dia membuat orang menonton lelucon. Dia tahu bahwa Ricky Mo adalah orang yang berjiwa bebas dan tidak pernah mengendalikan diri dalam hal ini. Dia terpaksa menggigit Ricky Mo, dan kekuatannya bukan semakin pelan. Ricky Mo merasa sakit, dan tentu saja dia akan melepaskannya. Namun, ini hanya pikirannya, Ricky Mo malah tidak melakukannya. Alih-alih melepaskannya, dia bahkan menciumnya lebih kuat. Karyawan toko di sebelah mereka secara sadar memalingkan muka dari mereka, sengaja tidak memandang mereka. Setelah beberapa saat, Ricky Mo melepaskan Amandamu. Amandamu menyentuh bibirnya dan merasa bibirnya bengkak, dan dia tidak memberi Ricky Mo ekspresi wajah yang baik. Dia mencoba gaun pengantin lagi sepanjang sore. Tapi kali ini, dia memperhatikan ekspresi dan sikap Ricky Mo. Setiap kali dia mencoba gaun pengantin dan menunjukkan padanya, Ricky Mo akan memandangnya dengan sangat serius, sedikit pun tidak tampak kekesalan di wajahnya. Dia tampaknya benar-benar merasa bahwa setiap gaun pengantin bagus, jadi dia selalu mengangguk. Amandamu lelah setelah terus mencoba gaun-gaun tersebut, ia pun beristirahat dan bertanya kepadanya, apakah kamu tidak merasa gaun pengantin mana yang sangat cantik? Ricky Mo menjawab dengan sederhana dan santai, tidak. Amandamu tercekik oleh kata-katanya. Ricky Mo adalah pria yang cerdas, dia dengan cepat bisa menebak hanya dengan melihat wajah Amandamu. Amandamu tidak puas dengan jawaban ini. Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, karena kamu yang mengenakan gaun itu, jadi semuanya terlihat sangat bagus. Amandamu mengedipkan matanya, dan setelah beberapa detik, dia berkata dengan keras, kamu bilang semua gaun itu bagus, apakah maksudmu seperti ini? Ya, Ricky Mo mengangguk dengan sangat serius. Semakin sedikit orang yang dapat mengucapkan kata-kata manis, ketika mereka dengan santai mengatakan hal-hal seperti itu dengan serius, mereka bahkan lebih menggoda. Amandamu tidak bisa menahan senyumnya, lalu menciumnya. Ricky Mo menatapnya dan tampak sedikit bingung dengan ciuman yang tiba-tiba. Amandamu tidak menjelaskan kepadanya, hanya tersenyum dan masuk untuk mencoba dua gaun pengantin lagi. Pernikahan hanyalah sebuah bentuk, dia dan Ricky Mo telah bersama begitu lama, dan mereka benar-benar memandang hal ini sangat biasa saja. Dia sejak dulu tidak perlu bergantung pada bentuk-bentuk penampakan luar seperti ini untuk mencari rasa aman. Dia mandiri terlalu dini, dia juga tahu bahwa yang paling bisa diandalkan adalah dirinya sendiri, dan dia tidak ingin mencari rasa aman dari Ricky Mo. Ricky Mo adalah orang yang sangat kuat, dia cukup untuk menjadi tempat Amandamu bergantung, dan dia juga sangat percaya padanya. Namun kejadian tak terduga dalam hidup selalu datang tiba-tiba. Misalnya perbedaan antara 3 tahun terakhir, dan contoh lain adalah hilang ingatan antara dirinya dan Ricky Mo. Ada banyak faktor yang terjadi dalam hidup, tidak ada siapapun yang bisa diandalkan seumur hidup. Meskipun tidak ada Ricky Mo, dia dapat memastikan bahwa dia baik-baik saja. Pada akhirnya, Amandamu memilih 3 gaun pengantin dan meminta Ricky Mo memilih satu untuknya. Pria yang menyusun strategi di dunia bisnis itu bingung saat diminta untuk memilih satu di antara 3 gaun pengantin. Amandamu berdiri di depannya dan tersenyum lembut padanya dengan kepala menengadah, Ricky, aku mengenakan gaun pengantin ini demi diperlihatkan untuk kamu seorang diri, kamu pilih satu gaun yang sesuai dengan hatimu. Mengenakan gaun pengantin ini demi diperlihatkan untuknya seorang diri. Ricky Mo terkejut, jejak perasaan kejutan melintas di wajahnya. Amandamu menarik tangannya, dengan sedikit nada membujuk dalam nada suaranya, bantu aku memilih satu. Ricky Mo mengangguk dengan ekspresi yang agak tertegun, baiklah.
Tatapan Ricky Mo menyapu ketiga gaun pengantin, dan akhirnya jatuh pada gaun yang paling cantik dan mewah dari toko kota tersebut seperti yang dikatakan oleh sang manajer. Gaun itu dirancang seorang desainer tua terkenal yang telah meninggal dunia. Gaun pengantin terakhir yang dirancang semasa hidupnya dan selesai dirancang dengan suaminya, gaun ini adalah satu-satunya di dunia. Gaun pengantin ini dibuat beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang masih terlihat sangat indah. Dalam perjalanan pulang, Ricky Mo mengemudi dan Amanda Mu bermain dengan ponselnya. Dia terlebih dulu melihat-lihat lingkaran status WeChat dan kemudian membuka Weibo. Karena beritanya beberapa hari yang lalu, akun Weibo miliknya menerima banyak pesan pribadi, serta banyak pesan yang belum dibaca. Selain beberapa komentar, ada beberapa pesan yang memberikan akeong padanya. Begitu dia bermain Weibo, ponselnya mulai bergetar. Ada pesan di bilah notifikasi ponsel yang mengingatkan dirinya bahwa ada pesan yang masuk. Masalah apa lagi yang terjadi? Telepon terus bergetar, hingga membuat tangannya sedikit kesemutan, sebelum akhirnya ia mematikan pengingat getaran di pengaturan. Ponselnya terus berdering, hingga menarik perhatian Ricky Mo. Dia menoleh dan bertanya, ada apa? Selanjutnya 531 kamu memutuskan untuk melindunginya.